Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasya dari kelas 10 IPA, mau mempresentasikan biografi Imam Bukhari. Yang pertama, latar belakang Imam Bukhari. Imam Bukhari yang nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari adalah seorang ulama hadis terkenal dalam sejarah Islam. Ia lahir pada tahun 810 Masehi di Bukhara, wilayah yang sekarang termasuk Uzbekistan. Imam Bukhari mendapatkan julukannya Al-Bukhari karena ia lahir di kota Bukhara, yang terletak di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Julukan tersebut mengacu pada asal-usul geografisnya. Al-Bukhari secara harfiah berarti orang yang Bukhara. Julukan ini biasa digunakan untuk membedakan Imam Bukhari dari ulama atau individu lain yang memiliki nama yang sama. Kedua, kehidupan Imam Bukhari. Imam Bukhari menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pencarian dan pengumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, bertemu dengan para ulama, dan mempelajari hadis secara mendalam. Karya terbesarnya adalah Sahih Al-Bukhari, yang dianggap sebagai salah satu koleksi hadis paling otentik dalam Islam. Sahih Al-Bukhari terdiri dari lebih dari 7.000 hadis yang dipilih dengan kriteria ketat dan diperiksa secara ketat. Imam Bukhari juga dikenal karena ketelitian dan metodologi penelitiannya. Ia memperhatikan baik sanad maupun matan hadis dan memeriksa keandalan perawi serta kecocokan dengan ajaran Islam yang lain. Ia sangat dihormati sebagai ahli hadis dan kritikus yang cermat. Selain mengarang Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari juga menulis beberapa karya lain, termasuk Al-Adab Al-Mufrad yang merupakan koleksi hadis tentang etika dan perilaku. Ia juga memberikan kuliah dan menyebarkan pengetahuannya kepada banyak orang. Yang ketiga, guru-guru Imam Bukhari. 1. Imam Ibrahim ibnu Ma'mar al-Asbahani. Dia adalah salah satu guru pertama Imam Bukhari dan diajarkan olehnya sejak usia muda. Imam Ibrahim adalah seorang ahli hadis terkemuka pada masanya. Yang kedua, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Bukhari belajar dari Imam Ahmad dan menghadiri beberapa majelis pengajarannya. Imam Ahmad dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam ilmu hadis dan fikih. Yang ketiga, Imam Ishaq ibnu Rahwah. Imam Bukhari juga berguru pada Imam Ishaq, seorang ulama yang terkenal dalam ilmu hadis. Ia merupakan salah satu sumber utama Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis-hadis. Yang keempat, Imam Muhammad ibnu Yahya al-Zuhli. Imam Bukhari belajar dari Imam Muhammad al-Zuhli dan menghadiri majelis pengajarannya di Baghdad. Imam Muhammad adalah seorang ahli hadis yang dihormati dan dikagumi pada masanya. Yang kelima, Imam Yusuf ibnu Harun al-Farisi. Imam Bukhari juga belajar dari Imam Yusuf ibnu Harun al-Farisi, seorang ulama hadis terkenal. Ia menghadiri pengajarannya dan meriwayatkan hadis-hadis darinya. Yang terakhir, akhir perjalanan Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat pada tahun 870 Masehi di Nishapur, Iran. Warisannya sebagai seorang ahli hadis terus berlanjut dan karya-karyanya tetap menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis hingga saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.